Kader Partai Hanura se-Indonesia yang saya banggakan, rasa haru, bangga tidak akan tersandung apabila kader Hanura mencintai partainya tanpa reserve. Para kader Hanura harus mampu menyatukan dalam sendi dan geliat kehidupan masyarakat, sehingga mampu menjawab tantangan yang muncul. Kader Hanura harus bisa mengamalkan filosofi kehidupan raja-raja Jawa zaman dulu, yaitu iso rumangsa, ojo rumangsa bisa. Aku iki wong Jawa lho, hati-hati. Artinya, jangan sekali-sekali kepada rakyat merasa bisa. Jangan tiru Pak Jokowi, bisa merasa. Begitu dong. Bangkit, jaya, menang. Kita mempunyai filosofi 5S. 5S ini ingat, jangan ditiru orang lain ya. Saya tidak akan jabarkan, tapi saya akan sebutkan judulnya 5S itu apa. 1, strategi. Dulu 4 tahun saya pensiun, saya nggak ketemu saudara-saudara, tapi 2 bulan ini saya keliling ke seluruh Indonesia, masih ada yang belum selesai, dan saya bangga terhadap kader-kader kita. Itu banyak milenial anak muda. Hidup milenial. Kedua, struktur organisasi. Tidak perlu banyak, sedikit tapi menggigit. Tiga, skill. Orang tua harus pintar, jangan bohong aja kerjanya, nipu rakyat aja kerjanya. Jangan. Jadi skillnya harus dibangun, harus dibuktikan bahwa dia mempunyai kemampuan duduk dalam structure. Yang keempat, sistem. Sistem yang keempat. Nah, yang kelima, speed and target. Targetnya apa? Targetnya apa? Kan saudara yang jawab, bukan saya. Saudara, yang paling penting itu adalah DPC PAC itu. Daerah-daerah itu. Kita harus hargai orang-orang daerah. Daerah yang menangkan kita, bukan pusat ini. Betul. Jadilah milik rakyat, karena rakyat adanya di daerah-daerah. Nah, saudara, kalau setiap kader Hanura menggunakan pedoman 5S, nanti penjabarannya saya kasih, tapi rahasia. Jangan orang lain dengar. Kalau orang lain dengar kan kita biasa. Ngerti gak ini? Itu jangan. Saudara,
Ketahuilah bahwa DPP Partai Hanura dapat eksis karena keberadaan saudara-saudara sekalian. Tanpa saudara sekalian, maka DPP Partai Hanura bukan apa-apa. DPP Partai Hanura bertugas sebagai pelayan daerah dan bukan sebaliknya. Ingat itu ya, DPP kita pelayan daerah. Karena sekarang semuanya ada di sini. Kapan lagi kita mau ngomong depan presiden? Aduh. Nah, kalau seluruh berjalan di dalam sistem, maka insya Allah Hanura akan sampai pada puncak kejayaannya di 2024. Pengurus dan seluruh kader Hanura di Indonesia. Saya selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura akan menyampaikan 7 butir perintah harian berisi komitmen untuk dilaksanakan secara cepat dan konsisten sebagai berikut. Nggak jadi. Saya cuma kasih judulnya saja. 1, konsolidasi organisasi, nanti penjabarannya. 2, setiap aspirasi masyarakat. 3, komitmen aspirasi politik Hanura. 4, kehadiran tokoh daerah berkualitas. Jadi jangan orang kualitas itu kita pendam. Ada berapa orang diusir. Saudara tahu banyak partai-partai yang masuk ke dalam partai kita sekarang. Salah satu contoh, mantan ketua MPR RI, fraksi MPR RI dari Partai Nasdem, Bapak Profesor Bahtiar Ali. Tolong berdiri, Pak. Itu satu aja, yang lain-lain saya minta nanti dulu ya. Jangan sekarang, panjang nanti ini. Jadi kalau disebutin satu-satu. Tadi 2 sudah. Tadi yang nomor berapa ya? Ya, nomor 5 sekarang. Nomor 5. Oke, nomor 4. Hadirkan tokoh daerah berkualitas tadi. Nomor 5, lakukan penggalangan terhadap komunitas milenial. Anda lihat saya, umur saya muda, rambut saya pendek, umur 47 tahun. Iya, begitu semua, berjiwa muda. Jangan berjiwa tua. Nah, di sini ada menteri-menteri kabinet, saya malu nanti kalau banyak, karena menteri kabinet banyak juga dari partai-partai lain. Maaf ya Pak. Lakukan rekrutmen caleg yang benar. Jadi orang-orang yang berkualitas, bila mana dia ada di Hanura, kita fight, harus jadi. Karena dengan berkualitas itu, dia akan menolong bangsa ini melalui kabinet yang akan datang. Terus kabinet yang akan datang siapa yang kita pilih? Itu tunggu Pak Jokowi. Sorry aja. Kenapa? Kita dari sejak awal mendukung Pak Jokowi, sampai yang kedua tetap mendukung Pak Jokowi, sampai terakhir pun kita tetap mendukung Pak Jokowi. Terserah, keputusan kan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kita.
Jangan sok tahu loh. Enak aja. Jangan merasa pinter. Pintarlah merasa. Apa yang dirasakan itu kan terasa. Kan begitu. Jadi kalau ada orang menuduh saya mendukung si A, aduh kesian deh lo. Belum. Saya belum pernah mendukung siapapun. Apalagi Anies Baswedan yang ditulis. Iya, sorry ya, itu soalnya dibikin di medsos. Gila, pidato saya bisa dipelintir-pelintir. Ini nggak boleh. Saya kan temannya Pak Anies. Tapi nggak boleh ini dilakukan. Ya, saya ini orang gila juga. Kalau dikajak gila, saya ikut gila. Sorry aja deh. Nah, buka lebar pijakan, buka lebar ya. Saya ini banyak rupanya nulis itu, tapi terlalu panjang nanti capek juga dengarnya. Ya. Baiklah, Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya cintai, beserta Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden ini Pak, sahabat saya Pak. Ya, begitulah. Aduh. Pembangunan ini kita harus kupas. Mewakili keluarga besar Partai Hati Nurani Rakyat, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kerja keras pemerintah dalam membangun bangsa ini. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh tanah air. Saya mau tanya, benar gak itu? Enggak, cukup. Jadi kalau ada yang muter-muter lagi, ini sekarang yang dimuat. Sehingga terjalin konektivitas ekonomi di setiap daerah. Saya sangat berpihak kepada daerah. Bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Penanganan COVID-19 telah mampu merekam pandemi ke arah endemi. Pertemuan G20 yang sukses dan membanggakan serta mendapat pengakuan dunia sehingga tumbuh rasa percaya diri bagi para investor untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut di atas telah memacu lajunya pertumbuhan ekonomi dari 3% sampai dengan 5,4%. Bung, saya ini pengusaha, saya bisa menghitung benar apa enggak itu. Jadi ada orang yang itu orang yang picisan, yang nggak ngerti ekonomi, mau beradu ekonomi sama saya, boleh. Ayo, berani tampil sini ngomong, berani, ayo. Saya tantang, saya buktikan kemajuan daripada persentasi yang diraih oleh bangsa ini. Makanya kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Pemerintah juga berhasil menjaga stabilitas politik nasional di tengah rencana pemindahan ibu kota negara sampai pada proses tahapan pemilu yang telah mulai berjalan lancar. Bukan karena saya orang Kalimantan, saya mendukung itu di Kalimantan, bukan. Anda tahu nggak sebentar lagi Presiden Amerika bilang 10 tahun lagi ini Jakarta bisa tenggelam.
Jadi ini cerdas Bapak ini, belum tenggelam kita udah pindah. Tinggal nanti di sini diperbaiki. Gitu dong. Ini perbaiki, ini aja nggak bisa. Aduh. Baru berdialog pada orang-orang yang nggak jelas. Coba sama saya dialog, undang TV, kita lawan, ngomong dari hati ke hati mana yang busuk, hati mana yang jelas. Kan begitu. Aduh. Ini teman-teman saya ada di sini, partai-partai ini partai-partai hebat semua ya, Bung. Iya, ada tuh Asto juga. Aduh. Oh, apa kabar, Tok? Ya. Itu. Jadi, saudara, kader saya itu saudara Beni Ramdhani itu digebukin orang. Salahnya apa ya? Saya mau klarifikasi sekarang. Siapa yang berani? Mari hadapan saya. Saya ini baru berpolitik, nggak macam-macam orang politik. Saya terus terang baru 55 tahun berpolitik. Ya, beginilah saya. Ya. Jadi saya pertama menghargai semua. Saya punya teman tuh, para kiai ada, pendeta ada, ustadz-ustadz, pendeta, Kristen, Katolik. Bung, saya mau ingatkan, waktu kita mau merdeka, Republik ini tahun 1945, ada nggak yang tanya, apa warna kulitmu? Nggak ada. Dari mana asal usul lo? Nggak ada. Nggak ada. Apa partaimu? Nggak ada. Apa agamamu? Nggak ada. Semuanya berjuang untuk kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi jangan ada yang mengklaim seolah-olah dia adalah yang paling benar dan paling berjuang di Republik ini. Jangan. Itulah bungkusnya Pancasila. Itulah bungkusnya Pancasila. Pancasila itulah yang menyatukan bangsa-bangsa ini menjadi satu kekuatan yang sekarang terjadi. Terus ini mau dibubarkan. Goblok lu. Sorry deh. Ya. Jangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Pak Wakil Presiden. Ya, benar. Pak Kiai Nasaruddin, ya, Pak Menteri Agama, ya, apa? Nabi bilang dia kumpulkan umat-umat beragama, Islam, Kristen, Yahudi, Quraisy, ya, Katolik, semua dikumpulkan membangun Madinah. Itu Islam hebat. Tapi kok ada, ya. Jadi maaf Pak Presiden, saya tambah sedikit lagi aja Pak. Saya sedih saya melihat bangsa ini karena saya sudah tidak lagi mencari kekuasaan. Saya tidak lagi mencari pangkat. Saya ingin menyisakan hidup saya untuk anak-anak generasi muda yang akan menggantikan kita di Republik ini. Bangkit! Jaya!